Selain kasus stunting, evaluasi model juga sangat penting dalam konteks fintech lending di Indonesia. Pada layanan pinjaman digital, model biasanya digunakan untuk menilai risiko kredit, misalnya apakah seorang calon peminjam berpotensi membayar tepat waktu atau justru berisiko gagal bayar. Data OJK menunjukkan bahwa risiko kredit digital bersifat nyata dan dapat berubah dari bulan ke bulan. Karena itu, model tidak cukup hanya akurat pada saat awal dibangun. Model harus terus dievaluasi agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi, perilaku pengguna, dan dinamika pasar. Dalam konteks fintech, kesalahan prediksi bisa berdampak besar. Jika terlalu longgar, perusahaan berisiko mengalami kredit macet. Jika terlalu ketat, calon peminjam yang sebenarnya layak bisa ditolak. Maka, evaluasi model menjadi bagian penting dari pengelolaan risiko yang bertanggung jawab. Ya, pada slide ini kita melihat konteks data OJK mengenai pembiayaan fintech P2P lending. Nilai outstanding pembiayaan mencapai 82,6 triliun pada Mei 2025, naik dari 75,6 triliun pada November 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa fintech lending semakin besar perannya dalam pembiayaan digital. Namun, di sisi lain, risiko juga meningkat. Angka TWP 90, yaitu tingkat one prestasi di atas 90 hari, berada pada 3,19%, naik dari 2,52% pada November 2024. Walaupun masih berada di bawah acuan kewaspadaan OJK sebesar 5%, kenaikan ini tetap perlu diperhatikan. Dalam evaluasi model kredit, kita tidak boleh hanya mengejar accuracy. Jika model terlalu longgar, risiko gagal bayar meningkat. Jika terlalu ketat, pembiayaan produktif justru bisa tertahan. Pada slide ini, kita melihat contoh studi dari IPB University mengenai klasifikasi persetujuan pinjaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus persetujuan pinjaman, penggunaan XGBoost dengan penanganan data tidak seimbang dapat menghasilkan performa yang sangat tinggi. Model diuji menggunakan simple fold cross validation pada 4.296 observasi. Hasilnya, accuracy mencapai 98,52%, sensitivity 98,83%, specificity 98,01%, dan F1 score 98,81%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa model tidak hanya mampu membuat prediksi benar secara umum, tetapi juga cukup baik dalam mengenali kasus yang perlu ditolak maupun kasus yang layak disetujui. Namun dalam konteks fintech lending, hasil tinggi tetap harus dibaca hati-hati. Model perlu diuji secara berkelanjutan agar tetap adil, stabil, dan sesuai dengan risiko kredit aktual. Pada bagian terakhir ini, kita membahas solusi dan praktik terbaik dalam evaluasi model. Pertama, jangan hanya menggunakan satu metrik. Evaluasi yang baik perlu mengombinasikan beberapa metrik seperti accuracy, precision, recall, F1 score, dan ROC/AUC agar performa model terbaca lebih lengkap. Kedua, gunakan cross-validation, terutama ketika ukuran data tidak terlalu besar. Teknik ini membantu mengurangi bias akibat pembagian data yang hanya dilakukan satu kali secara acak. Ketiga, sesuaikan threshold dengan konteks masalah. Pada kasus kesehatan, recall sering lebih diprioritaskan agar kasus berisiko tidak terlewat. Pada fraud detection, precision dan recall perlu diseimbangkan. Sedangkan pada kredit, evaluasi harus mempertimbangkan biaya kesalahan. Dengan praktik ini, model tidak hanya terlihat baik secara statistik, tetapi juga lebih siap digunakan secara nyata. Praktik terbaik evaluasi model juga mencakup 3 hal penting lainnya. Pertama, perhatikan class imbalance. Jika jumlah kasus positif jauh lebih sedikit dibandingkan kasus negatif, accuracy bisa terlihat tinggi tetapi sebenarnya menipu. Dalam kondisi seperti ini, kita dapat mempertimbangkan teknik seperti SWOT, class weighting, atau balanced sampling. Kedua, lakukan evaluasi per segmen. Di Indonesia yang sangat heterogen, performa model perlu dilihat berdasarkan provinsi, kelompok ekonomi, jenis kelamin, wilayah urban dan rural, serta periode waktu. Model yang baik secara rata-rata belum tentu adil untuk semua kelompok. Ketiga, lakukan monitoring pasca deployment. Setelah model digunakan, distribusi data bisa berubah karena data drift, perubahan perilaku masyarakat, atau perubahan regulasi. Karena itu, evaluasi model harus dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan kegiatan satu kali saja. Dalam penelitian akademik, terutama pada jenjang S2, evaluasi model harus selalu dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Artinya, metrik evaluasi tidak boleh dipilih hanya karena populer, tetapi harus sesuai dengan konteks masalah yang sedang diteliti. Misalnya, jika tujuan penelitian adalah mendeteksi fraud transaksi, maka metrik seperti recall, F1 score, dan ROC/AUC menjadi penting karena kita ingin menangkap sebanyak mungkin kasus mencurigakan. Jika tujuannya menentukan kelayakan kredit, precision dan biaya kesalahan perlu diperhatikan agar keputusan tidak terlalu longgar atau terlalu ketat. Untuk screening risiko stunting, recall dan sensitivity menjadi prioritas karena kasus berisiko tidak boleh terlewat. Sedangkan untuk prediksi harga komoditas, metrik seperti MAE, RMSE, dan MAPE lebih relevan karena
karena targetnya berupa nilai numerik. Pada bagian konsep lanjutan ini, kita membahas overfitting, yaitu salah satu masalah paling umum dalam evaluasi model. Overfitting terjadi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih sampai-sampai model seolah-olah menghafal pola, noise, atau detail kecil yang sebenarnya tidak mewakili kondisi umum. Akibatnya, performa model terlihat sangat baik pada data latih, tetapi menurun ketika diuji pada data baru. Dalam konteks grafik, overfitting dapat dibayangkan seperti kurva yang terlalu rumit mengikuti setiap titik data, bukan menangkap pola utama. Hal ini berbahaya karena kita bisa salah percaya bahwa model sudah sangat akurat. Untuk mengurangi overfitting, kita dapat menggunakan data uji terpisah, cross-validation, regularisasi, pruning, atau menyederhanakan model agar lebih mampu melakukan generalisasi. Overfitting adalah kondisi ketika model terlalu hafal terhadap data lama, khususnya data training, tetapi gagal memahami pola umum yang berlaku pada data baru. Tanda-tandanya dapat terlihat dari akurasi training yang sangat tinggi, sementara akurasi testing atau validation jauh lebih rendah. Contohnya, jika training akurasi mencapai 98%, tetapi validation akurasi hanya 77%, maka selisih besar ini menjadi sinyal bahwa model terlalu cocok pada data latih. Model mungkin terlihat hebat saat diuji dengan data yang sudah pernah dilihat, tetapi performanya menurun ketika menghadapi kondisi nyata. Dalam konteks Indonesia, misalnya model pinjaman yang hanya dilatih dari pengguna kota besar bisa gagal ketika diterapkan di wilayah rural. Jadi overfitting membuat model tampak pintar, tetapi sebenarnya kurang siap digunakan. Kebalikan dari overfitting adalah underfitting. Jika overfitting terjadi karena model terlalu kompleks dan terlalu menghafal data latih, maka underfitting terjadi ketika model terlalu sederhana sehingga gagal menangkap pola penting dalam data. Tanda-tandanya adalah training accuracy rendah, validation accuracy juga rendah, dan error masih tinggi pada hampir semua set data. Artinya, model belum mampu belajar dengan baik, bahkan dari data latih sekalipun. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya menggunakan model linear untuk hubungan data yang sebenarnya non-linear, atau hanya memakai sedikit fitur padahal masalah membutuhkan banyak variabel penting. Pelajaran pentingnya, performa buruk tidak selalu berarti datanya jelek. Bisa jadi model yang dipilih belum cukup kuat untuk memahami kompleksitas masalah yang sedang dianalisis. Konsep bias variance trade-off membantu kita memahami hubungan antara underfitting dan overfitting. Bias tinggi terjadi ketika model terlalu sederhana, sehingga tidak mampu menangkap pola penting dalam data. Contohnya, menggunakan regresi linear untuk data yang sebenarnya memiliki pola melengkung. Kondisi ini biasanya mengarah pada underfitting. Sebaliknya, variance tinggi terjadi ketika model terlalu sensitif terhadap data latih. Model mengikuti detail kecil, noise, atau variasi acak sehingga performanya buruk pada data baru. Ini biasanya mengarah pada overfitting, misalnya decision tree yang terlalu dalam. Tujuan evaluasi model bukan membuat bias atau variance menjadi nol, tetapi mencari keseimbangan terbaik atau sweet spot. Model yang baik adalah model yang cukup fleksibel untuk menangkap pola, tetapi tetap stabil ketika menghadapi data baru.